Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengurusnya dari ketua sampai semuanya yang menjadi pengurus, mudah-mudahan panjenengan tetap terus semangat untuk memajukan UAMID ini sehingga menjadi suatu majelis yang istiqomah yang kelak akan berjamaah bareng-bareng, yaitu berada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jamaah kalau bisa jangan pisah dari jamaahnya, karena pisah dari jamaah sendirian itu mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Jadi kalau bisa sebisa mungkin kita tetap berjamaah, berada di jamaah manapun, ya, itu tidak ada paksaan, dan berada di jamaah UAMID ini mudah-mudahan panjenengan semuanya ya akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan hajat kita semuanya, keinginan kita semuanya, ya, mudah-mudahan adalah dengan berkahnya Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Muqasimul Awqat, saya aturkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan semua manfaat dan membawa berkah. Amin. Kepada jamaah UAMID yang sangat kami hormati, alhamdulillah, marilah kita senantiasa pokoknya jangan bosan-bosan dalam situasi keadaan seperti apapun. Kita harus tetap bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi posisi apapun itu ya sedih, baik senang, baik gajian, baik urung gajian, saja ngempet, disyukuri wae. Oke, disyukuri, dinikmati, walaupun seumpama ana sing urung gajian kok yo
nganti enek sing gari receh-receh, jadi disyukuri, dinikmati. Karena jangan pernah mengeluh hidup ini. Karena apa kok jangan pernah mengeluh? Karena masih ada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi suatu kesulitan, ya, mungkin ada suatu kesulitan yang kita alami, itu marilah kita wujudkan bersyukur, sehingga Allah itu menjadi Allah yang bangga kepada hambanya, ya. Ketika kita mengalami kesulitan, kok kita tetap, wah ya Gusti, aku menerima keadaan ini. Walaupun aku coba dengan seberat apapun itu, tetap aku memujimu. Ya, tetap aku memujimu dengan kalimat alhamdulillah. Itu artinya menerima keadaan Allah, walaupun kita sedang sedih, walaupun kita sedang sulit. Ya, makanya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa seseorang itu bukan karena istighfar, ya, bukan karena istighfar. Karena di dalam Al-Qur'an itu ya yang tertera adalah ala kulli syai'in qadir, yang Allah kehendaki. Allah memberikan ampun atau memberikan hidayah itu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Seperti ceritanya zaman Sahara Fir'aun, ya, tukang sihirnya Fir'aun itu, ceritanya pada saat itu barang siapa sayembara, barang siapa yang bisa mengalahkan Nabi Musa, ya ringkasnya, maka akan diberikan hadiah yang sangat besar. Karena pada saat itu Nabi Musa lah yang menjadi musuh Fir'aun, ya, menjadikan musuh ketuhanan Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, sedangkan Nabi Musa menjelaskan bahwa Fir'aun itu hanya hamba Allah dan dia bukan Tuhan. Makanya musuh berat, ya, musuh berat. Nah, berarti nek ono tukang sihir iso ngalahke Musa, berarti Nabi Musa itu kenabiannya tidak benar, itu yang dimaksud. Sehingga nanti sayembara itu siapa yang bisa mengalahkan Nabi Musa akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan waktu itu pada Sahara tukang sihirnya Fir'aun itu ketika sudah mau mulai sihir itu Allah memberikan petunjuk dan Allah memberikan maaf, ya, itu berkat sopane. Terus bahasa sekarang itu hanya berkah kesopanane, ya, hanya berkah adabe, hanya berkah toto kramane, bukan karena istighfarnya. Jadi saiki kok ngono sopane rek. Pada waktu itu ketika mau dimulai sayembara, tukang sihirnya Nabi Musa itu berkata kepada Nabi Musa, bahasane saiki, wis jenengan rin mawon wahai Nabi Musa, dengan sopannya. Padahal kalau menurut yang sebenarnya kompetisi ini siapa yang duluan dan mencari kesempatan, ya kan? Siapa yang lebih dulu maka dia akan bisa mendapatkan kesempatan itu. Tapi di situ tukang sihirnya Nabi Musa tidak, malah dia sopan banget. Monggo jenengan riyen wahai Nabi Musa, bahasane. Monggo jenengan riyen cara ngene bahasane yo bahasane Mas Raka umpamane. Ya monggo jenengan riyen dengan sopannya, ya. Dan terus Nabi Musa sebagai nabi Gusti Allah yo ora trima. Gusti Allah ora trimane wong tukang sihir ngono kok sopan men. Nah terus Nabi Musa ya berarti mau sebagai nabi, jadi bisa bersikap lebih sopan lagi. Terus tidak wis monggo jenengan riyen. Ya wis nekno. Dan dengan bermodalkan kesopanane kuwi mau, adabe kuwi mau,
sehingga di situ Allah simpati. Oh ya Allah, kok hambaku sopane ngene. Dengan simpatinya Allah itu, dengan dia dengan adabnya itu sehingga Allah simpati. Nah, disitulah tukang sihirnya Nabi Musa itu langsung diberikan petunjuk jalan iman dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus ada lagi dari ceritanya, mungkin jenengan semua sudah tahu, yang itu disebutkan di sebuah hadis, ya, yang ada seseorang, yaitu seorang wanita, seorang pelacur, ya, seorang pelacur ketika dia pulang dari tugasnya, waktu hari itu ada melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat pasir, ya, di situ pasir. Nah, di situ kelihatan di padang pasir itu bahwa seekor anjing itu sangat haus, ya, sangat kehausan. Terus dia mikir, oh dia kehausan mungkin seperti saya ya, sehingga dia mencopot sepatunya, mengambil air itu di sumur, entah di situ nyemplung, keterangannya ya, entah di situ pakai tali ya, dan jelas ngambil air dari sumur dengan sepatunya itu, lalu ia beri minum seekor anjing itu. Nah, dengan itu Allah merasa simpati sehingga si pelacur ini diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa dia istighfar. Nah, jadi hikmah hanya adalah untuk kita semua, marilah kita sebisa mungkin mengambil simpati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan simpati itu kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Karena wong nek di ngapura dosane iku mesti mlebu swarga. Seperti kisahnya seorang pelacur itu yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang bukan karena istighfar, karena sesuatu yang membuat Allah simpati. Nah, maka dari itu saya sampaikan, kenapa kok harus selalu bersyukur dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan sedih apapun. Jadi supaya kita bisa mengambil simpatinya Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oh, wis tak gawe sulit ngene, wis tak coba ngene, ya. Wis ora duit, nderalah keluarganya sakit, dan lain sebagainya, sehingga dia tertimpa kok sedih rayam cobane Allah menimpa dirinya, kok iso bersyukur muji karo aku. Nah, sehingga Allah itu simpati. Nah, dengan simpati Allah itu kita mudah-mudahan semoga menjadi pengampunan kita, seperti cerita-cerita yang diceritakan ya di dalam Al-Qur'an yang saya sebutkan tadi itu, ya. Pokoknya semoga kita senantiasa bersyukur dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, dan mari kita bersolawat, ya, senantiasa bersolawat dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan dan syafaat diperoleh untuk kita semua, ya, dari sekarang hingga kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Tunggu sepukul mau sampai jam 6 ya. Jadi alhamdulillah pada hari ini sudah puasa berapa hari ini, Bu Muqasimul Awqat ya? Soalnya saya nggak ngitung-ngitung. Insya Allah 24 lah, insya Allah. 24, insya Allah. 24 berarti malam 25 ini. 25 nggih, leres. Nah, saya tanya, kira-kira Lailatul Qadar itu kan kebanyakan di 10 yang akhir itu, menurut akeh wong ngomong. Nah, kira-kira Lailatul Qadar itu jatuh tanggal berapa, Bu? Siapa yang tahu? Tanggal yang ganjil. Malam tahu, Pak. Tanggal Gak ada yang tahu, gak bisa dipercaya. Gak ada yang tahu, Pak. Jadi menurut jenengan adalah malam ya, ini kan Bang. ini kan katanya lah ya. Ya boleh katanya, yang penting kata Al-Qur'an loh, Bu. Bukan kata kita.
Soalnya kadang kalau nggak berdasarkan Al-Quran takutnya salah. Cuman kadang karena apa namanya kita mendengar katanya ya ini menurut jenengan ada yang menurut jenengan itu malam-malam ganjil di 10 akhir ya. Maka coba kita jawab apa yang menjadi mungkin angan-angannya sampean. Ya, angan-angan saya insya Allah ya kita jawab ya kita luruskan dengan sesuai Al-Qur'an. Ya. Karena yang kita anut adalah Al-Qur'an. Sehingga ketika itu mengenai Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, di situ tidak ada keterangan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Ibu, agar sedikit kita terbuka tentang bahasan Lailatul Qadar ini. Juben, nanti saya ibadah rajinnya ketika malam-malam terakhir nih. Ayo, malam-malam ganjil, malam-malam selikur munggah, ayo, sing rajin. Nah, ketika sebelum Lailatul Qadar itu malah lehor-lehor, ya. Ketika malam ganjil dipilih malam-malam ganjil tok ibadah. Nah, tidak betul seperti itu. Karena di situ adalah sifatnya Lailatul Qadri. Bahwa sifatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr ini adalah Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang di situ sangat mulia, sangat baik, khairum min alfi syahr dari 1000 malam. Dan satu malam itu yang berada di bulan suci Ramadan itu bisa mulia, ya Ramadan ini bisa mulia, terus malam Lailatul Qadar itu bisa mulia, itu sifat dari mana? Tentunya sifat dari turunnya Al-Qur'an. Ramadan ini iso mulia karena temurunnya Al-Qur'an, Bu. Ya, jadi makanya Ramadan itu adalah sayyidus syuhur. Ramadan itu adalah bulan yang mulia dibandingkan bulan-bulan yang lain karena Ramadan ini awal daripada turunnya Al-Qur'an. Nah, terus saya tanya ini, jadi supaya agak terbuka pikirannya. Jadi saya ulangi lagi, Lailatul Qadar ini adalah menyifati dari malam-malam yang sangat mulia dan menyifati dari malam mulia itu karena di situ malam mulia itu berada di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan itu bisa mulia karena turunnya Al-Qur'an. Dan sekarang saya tanya, turunnya Al-Qur'an itu di tanggal berapa? Nggak tahu, Tat. Mulu nggak tahu ya, bulan Ramadan. Jadi itu yang masyhur disampaikan ulama-ulama ya di kitab-kitab yang saya kaji juga, itu masyhurnya Al-Qur'an turun pada 17 Ramadan. Lah sakniki yang bisa mulia, yang bisa Ramadan itu bisa mulia malamnya karena turunnya Al-Qur'an. Dan ini menurut jenengan Lailatul Qadar itu mulai selikur munggah, ya, sedangkan Lailatul Qadar itu menyifati kepada turunnya Al-Qur'an. Sedangkan turunnya Al-Qur'an pada tanggal 17 Ramadan. Nah, terus sekarang saya tanya, kira-kira Lailatul Qadar tanggal berapa ya? Ada yang bisa jawab nggak?
mesti hati kecil kalau sudah sedikit dengan 17 ya 17 ya 17 ya berarti itu agak pinter berarti mulai agak pinter ini yang jawab ini berarti agak mudeng ya karena Lailatul Qadar itu ya di situ menyifati dengan turunnya Al-Qur'an. Kenapa kok bisa satu malam itu menjadi malam yang mulia? Kenapa mulia? Ini itu sebab turunnya Al-Qur'an. Dan yang dikatakan orang-orang itu mulai yang dikatakan ya kebanyakan orang. Bahkan sebelum dulu waktu saya kecil sebelum ngaji juga seperti itu. Wah, malam selikur ya. Itu seperti itu. Tapi setelah saya kaji setelah kaji pokoknya di pesantren itu bahwa di situ adalah sifat daripada turunnya Lailatul Qadar, sifat dari mulianya Lailatul Qadar itu adalah sebab turunnya Al-Qur'an. Nah, turunnya Al-Qur'an itu pada tanggal 17. Jadi kesimpulannya tanggal 17 berarti wis lewat, Pak. Ya, berarti wis lewat, Pak. Ya, wis lewat. Nah, dijelaskan lagi bahwa Lailatul Qadar itu tidak dijelaskan turunnya kapan. Ya, turunnya maksudnya tidak ditentukan tanggalnya. Ya, tidak ada karena kenapa Allah kok tidak menentukan seperti Al-Qur'an ini tanggal 17 turun Al-Qur'an. Ya, kok tidak seperti itu ataupun tanggal selikur gitu turunnya Lailatul Qadar atau tanggal 27 nih ya. Kok tidak seperti itu? Karena Allah pengen mengukur ya. Ingin mengukur keseriusannya bahasanya pokoknya bahasa yang enak ditangkap. Ingin mengukur keseriusannya hambanya Allah sing podo iman. Ya. Soalnya nanti 7 ini tanggal 27, pada tanggal 21 otomatis orang-orang itu ketika awal Ramadan lehai. Karena malam Lailatul Qadar udah diketahui tanggal 17 ataupun tanggal 21 ya. Di situ tanggal 21 umpamanya menurut keyakinan jenengan. Jadi lehai ketika tanggal 21 baru tenanan ngibadahi. Ya karena ini malam Lailatul Qadar bahwa di situ bahwa kalau kita mendapatkan malam itu kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dijelaskan? Karena Allah kepingin dengan itu serius dalam Ramadan. Ya. Nah, di situ bisa saja ini yang saya jelaskan tadi bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Nah, terus sifat ini rujuke bisa mulia Ramadan malam Lailatul Qadar itu karena turunnya Al-Qur'an ya. Dan di situ juga tidak divonis jatuhnya malam Lailatul Qadar pada malam 17 juga tidak, Bu. Ya, juga tidak di situ. Ya, tidak diterangkan seperti itu. Cuman penafsiran dari ayat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ini adalah bahwa turunnya Lailatul Qadar, turunnya malam yang mulia itu adalah di situ adalah tentang turunnya adalah karena mulianya malam itu, dan malam Lailatul Qadar itu bisa mulia karena turunnya Al-Qur'an, dan Al-Qur'an turun pada tanggal 17. Bukan di situ bukan berarti juga turunnya Lailatul Qadar ya. Karena itu penyifatannya ya. Biar orang itu tidak identik pada malam ganjil, pada malam-malam ganjil. Ya. Ya terus kapan kira-kira Lailatul Qadar ini turun? Lailatul Qadar ini turunnya hanya satu malam ya, di malam bulan Ramadan ya. Itu bisa dari tanggal 1 sampai 10, bisa 10 sampai 20, bisa 20 sampai 30 ya.
Jadi tidak disebutkan Lailatul Qadar itu ada hanya satu malam di bulan Ramadan, turunnya itu bisa tanggal 1 kemarin, tanggal 1 dulu, bisa setelah tanggal 1 ya, dan bisa sampai tanggal 30 ya. Nah, hikmahnya adalah siapapun orangnya, orang-orang yang beriman, umpamanya jamaah iwamit, ketika dia istiqomah dari tanggal 1 Ramadan sampai seterusnya, sampai tanggal 30, pokoknya syukur sampai seterusnya setelah Ramadan, dia istiqomah dari awal Ramadan, ibadah yo sholati, yo maca Al-Qur'ani, yo zikiri, yo sholawati, ya. Pokoknya jadinya istiqomah dari tanggal 1 sampai tanggal 30, yakin, makul yakin dengan akan sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi seorang perlu ketika Lailatul Qadar, kita nginceng matahari ini, ya malah silo pribadi. Kita nginceng pagi hari, kita nginceng matahari, tanda-tandanya kalau pagi hari itu redup. Ya, disebutkan dalam hadis, tapi hadis itu ora sahih loh ya. Jadi tanda-tanda ini itu Lailatul Qadar itu ketika pagi harinya itu matahari itu redup. Ya, redup, di suasana itu sejuk rasanya. Ya kalau di gunung mana sini? Kelas-kelas walian sana ya, di gunung-gunung itu ya sejuk. Jadi hadis itu bukan hadis sahih ya. Bukan hadis sahih. Bukan seperti itu yang dimaksud Nabi. Bukan seperti itu. Ya. Tapi Lailatul Qadar itu, yaitu tadi penjelasannya tidak dijelaskan tanggal berapa, tapi bisa mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya, jadi makanya bagi siapapun yang sudah istiqomah, ya, dari pertama tanggal 1 kok sampai tanggal 30, istiqomah sholate, istiqomah maca Al-Qur'ane, istiqomah wiridane, ya sing terpenting juga istiqomah njogo omongan sing ora apik. Ya, iki sing penting. Ya, karena wong ibadah ya akeh, omongane rapi, bukan sih percuma, tapi amalnya itu dibuang-buang. Jadi kan sholatnya tekun, ngajine tekun, wiridane tekun, tapi omongannya kok gak ngepenakne wong. Apa wae akeh ling ngrasani karo kanca-kancane, atau ngrasani tonggo-tonggo dan pemeneh keluarga. Iku bukan kok amalin jenengan tidak diterima, tapi tetap diterima. Mung di situ koyo dene kita membuang-buang, ya. Kita membuang-buang sesuatu yang sangat berharga. Pemen jenengan duwe sesuatu yang berharga, yang sampean senengi karena amal itu adalah sesuatu yang berharga, sampean buang. Diguangi nggih ngopo ya, diguangi kanggo wong sing sampean ngomong elek iku mau, kanggo untuk orang-orang yang kita omongkan jelek itu tadi. Dibuang-buang amalnya. Nah, makanya yang sangat penting juga adalah menjaga ucapan kita, ucapan yang sing ojo nganti ngomong elek, apa meneh ngrasani sing elek, apa meneh ngomong sing elek. Itu yang sangat harus kita jaga selain kita sholat, selain kita puasa, selain kita zikir, selain kita sholawatan, adalah sesuatu yang penting adalah menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Pokoknya pesan saya, gawe Gusti Allah ki simpati rawai dhewe, jenengan menjadi orang yang sopan santun. Seperti ceritanya Sahara Fir'aun, tukang sihir Fir'aun mendapatkan ampunan dosa dari Allah karena hanya mendapatkan simpati Allah. Wong kok sopane ngono. Ya. Wong kok sopane ngono. Ora gelem nglangkahi nabi maksudnya. Ya. Jadi kan rasa apa kita menjaga dari ucapan-ucapan yang tidak baik itu ya dengan kesopanan kita. Oh kok sopane ngono. Gawe Gusti Allah simpati. Gusti Allah simpati ro awake dhewe, masyaallah wong kok sopane ngono wis ibadah tekun, ibadah rajin, ora tau gelem ngomong elek. Ya Allah ya. Wong kok sopane ngono. Ya iku insyaallah akan mendapatkan nek Gusti Allah simpati karo sampean wis mesti
Gusti Allah ngapura dosane. Nek Gusti Allah ngapura wis mesti Gusti Allah bakal menempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iku rupane swarga. Nah, di situ makanya wong sing istiqomah dari pertama Ramadan sampai 10 istiqomah, sampai 20 istiqomah, sampai 30 Ramadan istiqomah, tetap ibadah, tetap taate. Ya, ora gingsir ya pokoknya. Ora liren taate. Wis fakul yakin wong kuwi oleh Lailatul Qadar. Mboten mawon. Wis yakin mawon ya, tanpa diragukan nek tiyang niku istiqomah ya. Nah, jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya, kelak orang itu akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena terkenang malam itu ya. Malam Lailatul Qadar itu akan terkenang, akan menghantarkan dirinya menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan nek kepengin ya, jenengan nek kepengin mendapatkan Lailatul Qadar ketika awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu istiqomah. Ya, ojo awal Ramadan semangat, ketika pertengahan lehor. Dan di saat lehor kuwi yang dikhawatirkan itu jatuhnya datangnya Lailatul Qadar. Di saat jenengan terlena, nggih, utawa pertengahan utawa sampean pertama itu semangat, ketika akhir Ramadan lehor, wis males-malesan. Nah, takutnya ketika kita males, disitulah turunnya Lailatul Qadar, rugi. Makanya ben ojo rugi, diadangi cara bahasa iki dijaring, dipasang jaring, ben jaringnya ojo merobol. Nek pas lehor, pas dina kuwi kok lehor, waduh berarti jaringnya kuwi bolong. Nek bolong ora tepat sasaran, brojol. Ngoten. Iku hanya logikanya saja. Cuman, ya, jadi jam berapa, Bu? Sudah habis ini waktunya. Tasnya lanjut. Jadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibaratnya ketika Ramadan datang, sampai harus ketika Ramadan tiga, makanya yang ketika ada hadis ketika datangnya bulan man fariha bidukhuli Ramadan haramaul jasadahu ala nironin, ketika datang bulan Ramadan itu jenengan merasa senang ya. Ketika senang di situ haram jasadnya masuk ke dalam neraka, maka ya, maka ketika senang datangnya Ramadan, pasang jaring sing rapat-rapat. Nah, jaring itu istiqomah nganti entek Ramadan. Yang dimaksud jaring sing rapat, ojo nganti awale semangat, pertengahan lehor. Ojo nganti awale semangat, akhirnya lehor. Dan di lehor yang dimaksud lehor kuwi jaringe bolong ya. Begitu pas bolong, pas lehor, pas di situ turunnya Lailatul Qadar. Nah, sehingga kita rugi ya. Makanya pokoknya wis hakul yakin bagi jamaah Iwamid sing saka pertama istiqomah sampai akhiri Ramadan ya, tetap istiqomah, bahkan seterusnya Ramadan menjadi hikmah. Nah, di situ pasti hakul yakin dengan itu mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Amin. Nah, jadi sekarang agak mudeng ya. Dia agak mungkin Lailatul Qadar itu turunnya tidak hanya dari malam-malam ganjil ya, tapi dari keistiqomahan kita ya. Nah, terus ini kan masih tanggal 24. Mungkin ono sing kok dari kemarin kok belum istiqomah. Ya mulai sekarang istiqomah. So pengerti
ya mungkin akhir-akhir ini akan turun Lailatul Qadar. Andai pun wis turun ya wis ya untuk tahun yang ke depan lagi. Nah, tahun ke depan itu ya kita kita rubah sikap kita. Kita rubah sikap kita rubah kebiasaan kita menjadi yang istiqomah. Ya, ketika sudah datang Ramadan ini merasa gembira, merasa senang, ya. Maka dari awal Ramadan ini saya istiqomah sampai akhir Ramadan, bahkan seterusnya. Disitulah insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan intinya sesuatu apa sih yang kita harapkan di Ramadan ini? Perihal apa sih? Keinginan apa sih yang kita inginkan di Ramadan ini? Karena doa-doa di Ramadan, permintaan Ramadan ini mustajab. Maka ketika ada sesuatu doa jenengan yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kecewa. Katanya Ramadan, ya mungkin katanya Ramadan itu adalah bulan yang mustajab untuk berdoa, kok doaku dikabulkan. Ya. Loh, jangan kecewa, rumangsane dhewe kakean jaluk karo Gusti Allah, ya. Seolah-olah Allah itu kita atur. Dalam arti Gusti Allah aku njaluk kepenak uripe. Ya. Diatur. Gusti Allah aku njaluk duit sing akeh. Gusti Allah aku njaluk sugih. Ya, kurung Gusti Allah aku njaluk pengampunan. Dhewe kebanyakan penjalukan. Seolah-olah Allah itu kaya pembantu. Dhewe majikane seolah-olah. Dikongkon berarti apa? Yang kita minta kan aku njaluk sugih, aku njaluk bahagia dan lain sebagainya. Seolah Allah itu menjadi pelayan kita supaya kita itu menjadi orang yang enak. Ya bukan berarti di sini berdoa tidak boleh, boleh saja. Berdoa itu tidak ada larangan. Ya boleh berdoa itu monggo, tidak ada yang melarang berdoa. Tapi artinya jangan terlalu banyak meminta terkecuali minta ampunan. Ya. Nah, di situ makanya saya sampaikan ketika doa kita belum disampaikan, belum terijabah. Nah, di situ setidaknya menjadi kita semakin tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kadang selalu diijabah bipomen jenengan kadang itu menjadi orang yang engkek bahasanya. Ya, menjadi orang yang koyane gumedhe. Kita ya jaluk sugih, ya jaluk di mobil, moro-moro langsung apa sebab biaya langsung dene mobil. Jaluk apa meneh? Jaluk tuku sawah, langsung asbabnya duit bisa tuku sawah. Tunggu meneh jaluk gawe omah sing apik, langsung sababnya umai dadi apik. Ya, sababnya pokoknya sababnya punya nyambut gawe langsung dadi. Nah, segala permintaan itu dituruti. Dan di situ biasanya orang itu akan merasa engkek, akan merasa besar hatinya. Ya, wah aku njaluk apa-apa dinai. Nah, itu seolah akan menjadi orang yang takabur di situ. Makanya nek eling dungane dhewe kok urung disembadan karo Gusti Allah, berarti dhewe kon nambah tawadhuke karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tur yo kita sebagai manusia itu jangan akeh-akeh jaluk. Terkecuali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik banyak memuji daripada banyak meminta. Karena nek hakikate untuk manusia lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan nek hakikate menungso karo Sang Pencipta lebih baik memuji daripada meminta. Karena apa? Karena kok lebih baik memuji dhewe kakean jaluk. Ya, kadang kakean jaluk ning setitik memuji. Dhewe kakean jaluk setitik leh jaluk ngapura. Padahal kesalahan kita itu lebih banyak.
dewe kok kita kepengen banyak disembadani, tapi kadang sholatnya malas, ngajine malas, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang yo urung istiqomah, kadang-kadang wis sregep ngaji, yo perilakunya kadang-kadang yo sing ngono kae. Nah, kok dhewe segala permintaan pengen disembadani apa meneh kita protes wis ndonga di Ramadan kok urung mustajab. Ya wajar. Jadi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, mumpung Ramadan, perbanyaklah meminta ampunan karena ini adalah bulan yang mustajab. Bulan yang sangat mustajab. Jadi perbanyaklah meminta ampunan kepada Allah, perbanyaklah muji Gusti Allah ketimbang kita dengan banyak permintaan. Karena dengan kita memohon ampunan, ya, akeh istighfar, akeh njaluk ngapura dari semua kesalahan kita, ya. Karena setiap manusia, setiap kita walaupun kita rajin awak dhewe ning ibadah, pasti dhewe tetap punya dosa, ya. Manusia itu masih tetap punya dosa, terkecuali Nabi. Ya, Nabi sing wis dikhas ahli surga ibadahe ora apa-apane awake dhewe. Kanjeng Nabi niku lek tahajud dalu nganti bengkak kakine. Nggih, karena suwene ngadeg. Bengkak niku bukan berarti bengkak abuh gede, enggak, koyo gede ngoten. Karena lama dalam malam itu selalu yaitu sholat tahajud. Ya, jadi lebih banyak, ya, mungkin mumpung masih suasana Ramadan, lebih banyak kita memohon ampunan. Karena kita pergunakan Ramadan ini untuk memohon ampun Subhanahu wa taala, insyaallah mesti cepet di ngapura. Ya. Perbanyakkan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cepat diterima kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah nek dhewe kalau kita sudah memperbanyak memohon ampunan dari segala kesalahan, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, setitik leh jaluk. Wis mesti nek Gusti Allah ngapura awake dhewe, Gusti Allah dhewe banyak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, wis mesti Allah ngapura lantaran berkah Ramadan. Lah nek wong wis di ngapura karo Gusti Allah wis to mesti diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Lah nek dhewe kita sudah selalu memuji kepada Allah, pasti Allah itu akan mudaneni. Gusti Allah akan tahu kepada kita. Ya. Nek Gusti Allah bisa mengerti kita dengan kita selalu membaca istighfar, selalu mohon ampunan, selalu memuji Allah. Dan nek Gusti Allah iki wis ngampuni awake dhewe, wis ora usah kuwatir. Apa meneh dhewe dadi makhluk Allah sing disenengi Gusti Allah dengan kita banyak memujinya. Wis jenengan ora usah njaluk paribasane. Kita tidak bisa meminta ini itu, pasti Allah akan memberikan kepada kita. Jadi hamba Allah kok aja kakean permintaan, ning di situ kita dengan jangan banyak meminta tapi kita sudah dikasih. Ya, karena kita yaitu tadi dengan ikhlasnya, dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya kita selalu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan. Dan nek wis di ngapura, Gusti Allah ngapura karo awake dhewe, dhewe ora njaluk, kita tidak meminta ini dan itu, Allah pasti akan memberikan. Ketimbang kita banyak permintaan, ya, tapi kita sedikit istighfarnya, kita sedikit memuji Allah Subhanahu wa taala, malah orang mustajab, malah tidak disembadani. Sebab kita banyak tidak peduli kepada Allah. Ya. Barang siapa yang Allah itu, kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Kalau kita menjauh, kaken jaluk, ya, menjauh dari Allah, maka Allah itu juga akan menjauh kepada kita. Nah, mari kita dekat, dan hikmahnya Ramadan ini
mari kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah memuji Allah, banyak-banyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan banyak-banyak meminta tapi sedikit memuji Allah. Jangan banyak-banyak meminta tapi sedikit membaca istighfar. Jangan, ya. Dan perbanyaklah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aktsiru minhum fa inna iblisa alaihi la'natun." Qala ahlaktu an-nasi biz-dzunubi wal ma'asi wa ahlakuni bila ilaha illallah. Ya, sesungguhnya alaikum bila ilaha illallah wal istighfar fa'aktsiru minhum. Perbanyaklah engkau membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Karena fa innal iblisa alaihi laknatun. Sesungguhnya iblis laknatullah itu ahlaktun nasi biddunubi wal masi. Dia akan merusak manusia dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya, sesungguhnya iblis itu merusak manusia dengan perbuatan dosa dan maksiat menurut kelas sampean masing-masing. Nek kelas rajin ibadah yo iblise kelas rada tinggi. Yo digudur wong iki rajin ibadah iki, digoda maksiat gak mempan. Ya wis wis salate rajin, posone rajin, zikire rajin, ya sholawatane rajin, istiqomah. Iki nek digudur ku maksiat gak mungkin iki nek kalau disuruh dugem pasti gak mau ini. Ya, ini udah pasti nggak mau. Maka iblis itu cari jalan keluar, ya, supaya ibadahnya itu bisa tergoda. Ya, di situ timbul pandangan apa yang kita perbuat itu kita pamerkan. Sedekah dipamer-pamerke, ibadahi dipamer-pamerke, ben supaya nek wong weruh iku awak dhewe rasane marep. Yo, itu hati-hati ini. Ya hati-hati ini upaya iblis. Karena iblis itu akan la azali, tidak akan henti-hentinya. Udah janji iblis, tidak akan henti-hentinya menggoda manusia illa ibadakas sholihin, terkecuali hamba-hambamu ya Allah, hamba-hamba yang mukhlasin, hamba-hamba yang ikhlas. Dan ikhlas diterangkan dalam kitab kecil, ya, kitab kecil saja. Aqidatul Awam. Di situ bahwasanya ikhlas takarannya adalah yang tahu ibadah itu dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memamerkan sedekah kita, ya, cara iblis orang ini nggak bisa kalau digoda secara maksiat, maka secara menunjukkan ibadahnya, rasanya puas nek ibadahku tak tunjuki dengan sore ini godaan iblis. Ilal mukhlasin, terkecuali orang itu ikhlas. Ukurannya ikhlas adalah yang tahu ibadahnya dia sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Mukhlasin itu patah, ya. Iblis itu patah langsung nek ngerti orang-orang mukhlasin. Nah, makanya ketika kita memamerkan berarti kita belum ikhlas dengan ibadah kita sendiri. Ini adalah suatu godaan iblis. Maka ketika iblis itu merusak manusia dengan dosa dan maksiat dan upaya iblis, maka di situ iblis berkata, "Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar." Aku hancur, aku rusak apabila manusia itu selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan dia selalu istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis putus asa banget iblis. Ya, Ustaz, mohon maaf. Jadi alhamdulillah waktunya sudah maghrib ya. Iya. Sebentar lagi mendekati azan maghrib. Bapak Ustaz Abdillah, mohon maaf waktu dan kesempatannya.
saya sudah tahu. Jadi marilah doa dan barokahnya Bapak Ustaz. jadi di akhir Ramadan ini marilah kita ikut dulu ya. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan berkahnya Ramadan ini kita semuanya yang istiqomah mendapatkan Lailatul Qadar dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا وخشوعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله Rabbil alamin. Lebih kurangnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.